Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan yang di Zoom nggak bisa unmute sendiri, perlu izin hostnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah ya ikhwah pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Ini yang muncul kok sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Umdatul Ahkam sampai hadis yang ketiga insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami sabda-sabda Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempraktikkan kesunahan-kesunahan Rasulullah SAW. Barangkali di antara nanti pembahasan ada hal yang belum kita praktikkan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amr ibn Al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau bersabda, wailun lil aqab minan nar. Kata beliau, celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Ini adalah untuk tumit-tumit di saat berwudu tidak sempat ataupun tidak terkena air. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih ya ikhwas sekalian. Afwan. Ini sebelumnya kemarin ada pembahasan yang belum dibahas sampai selesai kemarin sebentar. Naam, afwan. Ini ada pembahasan baru sampai pertengahan pembahasan kemarin di halaman sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata beliau di dalam terjemahannya, terjemahannya. Kata beliau di sini bahwa sebagian ulama menjadikan hadis tersebut di atas, yaitu hadis yang berkaitan tentang masalah la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jadi salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu berhadas sampai kemudian dia berwudu. Hadis tersebut plus hadis ini. At-tawafu bil baiti salatun. Hadis ini ya ikhwah sekalian, ini ada suatu potongan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ini bahasanya ini adalah bahasa sebagian riwayatnya tidak dikatakan at-tawafu bil baiti salatun, tapi hadisnya adalah at-tawafu haulal baiti mithlu salati. Intinya sama, cuma redaksinya beda. Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa tawaf haulal baiti di sekitar Baitullah salatun ataupun mithlu salah itu adalah sebagaimana salat. Illa annakum takallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa khair. Atau kama qala alaihi wasallam. Tadi itu kan Allah Nabi Muhammad beliau mengumpamakan ataupun menyamakan bahwa tawaf di Baitullah itu sebagaimana sholat. Cuman hanya saja di saat kita itu tawaf,
di sana kita masih ada kebolehan untuk bicara. Dan Nabi Muhammad beliau mengatakan, kalau kalian bicara di saat tawaf, maka jangan bicara kecuali yang baik-baik saja. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah sepakat nih tentang disyariatkannya bersuci di saat lagi tawaf. Cuman nanti para ulama beda ini. Beda masalah apa? Apakah bersuci itu menjadi suatu syarat ataukah tidak? Ulama-ulama yang mengatakan bahwa bersuci itu menjadi suatu syarat di dalam tawaf, maka artinya kalau tawaf tidak dalam keadaan bersuci maka tawafnya tidak sah. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa tawaf itu tidak disyaratkan bersuci, maka di saat tawaf kemudian dia tanpa adanya wudu ataupun dia punya hadas, maka hukum tawafnya tetap sah. Itu tadi di antara khilaf di antara para ulama. Tapi semua sepakat bahwa tentang adanya toharoh itu merupakan suatu hal yang disyariatkan. Cuman perbedaan pendapat dari kalangan mereka adalah apakah toharoh ini menjadi suatu syarat ataukah tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa toharoh itu merupakan suatu syarat dari tawaf. Kalau di sini dibilang oleh beliau, sebagian ulama menjadikan hadis tersebut di atas yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan hadis at-tawafu bil baiti salatun, tawaf di Baitullah itu adalah salat ataupun sebagaimana salat dalam riwayat tadi hadis yang kita bacakan, dalam riwayat yang lainnya, maka artinya kalau tawaf itu adalah merupakan suatu salat, artinya di saat tawaf itu disyaratkan untuk bertoharoh, maka otomatis toharoh itu juga disyaratkan di saat mau sholat, karena antara sholat sama tawaf itu adalah sama. Jelas insyaallah ini pengambilan dalilnya. Sehingga di sini beliau mengatakan bahwa hadis yang kita baca kemarin sama hadis at-tawafu bil baiti salatun itu dijadikan sebagai suatu dasar oleh para ulama tentang adanya syarat dari sahnya sholat ataupun tawaf itu adalah harus toharoh. Ini adalah pengambilan dasar yang disampaikan oleh beliau dalam poin ini. Kemudian beliau juga mengatakan di sini ya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bahasa Indonesianya nanti antum bisa baca, tadi mungkin sudah sambil membaca apa yang ada di dalam papan tulisnya di situ. Di sini beliau mengatakan, perhatikan di sini. Ini yang teks Arabnya. Wal wudu'u ghuslul a'dha'il arba'a ala wajhin makhsus. Jadi wudu itu adalah membasuh anggota tubuh yang perlu untuk dibasuh ataupun dicuci di saat lagi berwudu dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana yang kita pelajari di saat membahas masalah wudu. Inilah yang disebut sebagai suatu wudu. Jadi kalau anggota tubuh 4 yang perlu untuk dibasuh, ini yang di bawahnya lagi sebentar ya ikhwah. Berarti pembasuhannya adalah mencakup masalah muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian 2 kaki. Itu adalah anggota tubuh 4 yang perlu untuk dibasuh di saat kita itu berwudu. Sebagaimana yang telah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di saat lagi mau sholat. Kemudian beliau mengatakan walau shalla muhdisan lam tasihha sholatu sawa'un kana aliman aw jahilan aw nasiyan. Kalau seandainya ada orang nih, ada orang dia sholat dalam keadaan muhdis, dalam keadaan berhadas. Lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya enggak sah. Sawa'un aliman au jahilan au nasiyan. Baik orang tersebut yang mana dia itu sholat tanpa disertai dengan wudu. Enggak wudunya ini karena faktor dia jahil kah? Enggak mengetahui tentang masalah keharusan berwudu terlebih dahulu sebelum dia sholat. Ataupun dia itu adalah orang yang nasiyan, adalah orang yang lupa.
Biasanya dia itu di saat mau sholat wudhu terlebih dahulu. Karena mungkin suatu hal sehingga di saat dia mau sholat lupa untuk berwudhu. Ataupun dia mengetahui hukumnya. Tadi kan yang sebelumnya tadi kan adalah seorang yang jahil. Ataupun ada sebagian orang yang tahu tentang masalah kewajiban untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum sholat, tapi dia tidak berwudhu terlebih dahulu. Hukum sholatnya bagaimana? Kata beliau di sini adalah lam tasihha sholatuhu. Jadi sholatnya ini enggak sah, baik karena lupa ataupun karena dia adalah orang yang jahil baru masuk Islam misalnya, ataupun dia itu mengetahui hukumnya, sudah tahu ngaji, kemudian di saat dia mau sholat tapi dia tidak berwudhu terlebih dahulu. Maka bagaimana hukum sholatnya? Lam tasihha sholatuhu. Jadi sholatnya di sini adalah tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka hukumnya dia wajib untuk mengulang sholatnya. Wudhu terlebih dahulu dengan wudhu yang sahih, dengan wudhu yang sah, baru kemudian dia mengulang sholatnya. Kalau dia tidak mengulang sholatnya, kemudian dia itu tetap memberdirikan ataupun menganggap sah sholatnya tanpa disertai dengan wudhu, maka sholatnya tetap tidak akan sah. Karena di sini mengatakan suatu keyakinan. Sedangkan keyakinan tersebut, keyakinan sahnya sholat, sedangkan sholatnya itu tidak didasari pada wudhu, maka sholatnya dia tidak akan sah. Karena kenapa? Karena dia ini tidak berwudhu. Kalau seandainya memang begini, kadang-kadang kita terlupa. Kalau terlupa tadi itu bagaimana? Misalnya kita sholat nih, maka sholat. Habis sholat baru teringat tadi itu sepertinya ana batal. Maka bagaimana di sini? Maka wajib hukumnya untuk mengulang wudhu kembali, baru kemudian dia mengulang sholatnya. Apakah dosa ataukah tidak? Misalkan begini, tadi ini anak sholat maghrib, karena tergesa-gesa, mungkin sudah hampir komat, anak goes, anak tergesa-gesa masuk ke masjid. Khawatir ketinggalan rakaat yang pertama misalnya. Langsung masuk masjid tanpa berwudhu, terlebih dahulu. Anak ingatnya bahwa anak saat berangkat itu adalah dalam posisi mempunyai hadas, belum berwudhu. Ingatnya kapan? Setelah sholat isya. Ini bagaimana ini? Sama juga hukumnya. Yang perlu dilaksanakan adalah mengulang wudhu lagi, kemudian mengulang sholat maghrib. Apakah dosa ataukah tidak? Ini urusan lain. Untuk masalah dosa berarti nanti dikaitkan masalah orang yang lupa. Orang yang lupa, apakah dosa ataukah tidak di sini ya ikhwah? Tidak berdosa, tidak berdoa kembali. Intinya di sini ini bahwa orang yang terlupa ataupun ini, maka dia dari segi dosa ataukah tidaknya, kalau dia memang benar-benar lupa maka tidak ada suatu dosa. Cuman nanti di saat dia itu untuk masalah ngulang sholat ataukah tidak, maka perlu hukumnya untuk mengulang sholat lagi. Karena sholat anak tadi itu saat maghrib itu hukumnya tidak sah karena anak batal, kemudian anak sholat tanpa melaksanakan suatu wudhu. Kata beliau, li'anna hadza ma'murun bihi, karena hal ini diperintahkan. Jadi mengulang ini ataupun sholat ini yang didasari pada suatu taharah ini adalah diperintahkan dalam syariat agama Islam. Artinya kalau bersolat kemudian tidak dalam keadaan suci, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tabra'u dhimmatu illa bi fi'lihi. Jadi zimmah ataupun tanggungan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pundak seorang muslim tidak terbebas kecuali dengan taharah, kemudian dia melaksanakan suatu salat. Kemudian di sini beliau mengatakan, ya ikhwas sekalian rahiman rahimakumullah, lakin yaskutul ismu manil anil jahil wan nasi. Jadi untuk masalah dosa itu gugur dari apa? Dari orang yang memang dia itu jahil tentang hukum wudu, sholat tanpa wudu, dan dia tidak mengetahui bahwa syarat dari sholat itu harus berwudu. Artinya orang ini memang benar-benar jahil. Ataupun orang yang terlupa tadi itu dosanya gugur. Dosa berkaitan tentang masalah apa? Tentang masalah sholat tanpa disertai dengan toharoh. Apakah memang benar-benar terbebas? Nah, terbebas selama dia melaksanakan di waktu berikutnya. Kalau sudah tadi itu ana habis sholat maghrib atau habis sholat isya baru teringat ana belum toharoh.
Kemudian kalau anak ini melaksanakan sholat, mengganti ataupun mengqadha ataupun mungkin mengulang sholat yang maghrib tadi itu, maka gugur dosa-dosanya. Tapi kalau habis sholat isya dan teringat tidak ana laksanakan maghrib lagi, berarti ada suatu tanggungan yang tidak ana laksanakan. Berarti tentunya di situ adalah dosa. Kemudian di sini beliau mengatakan ammal muta'ammidu. Adapun orang yang sengaja apa? Dia itu mengetahui hukumnya bahwa sholat itu diwajibkan untuk berwudu ataupun toharoh terlebih dahulu. Tapi dia itu sholat sengaja tidak berwudu sedangkan dia dalam keadaan batal. Maka bagaimana? Disampaikan oleh beliau di sini ini fahuwa athimun. Maka ini dia adalah berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya ikhwas sekalian bahwa di sini adalah termasuk di antara dosa besar. Di antara dosa-dosa besar. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah. Termasuk kemaksiatan yang besar. Walaupun toh nanti beda pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah dosa bagi orang yang bersengaja ataupun menyengaja dia itu sholat tanpa disertai dengan toharoh. Kata beliau di sini nih, wa qala ba'duhum yakfur li'annahu mutala'ibun bid-din. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang muta'ammid ataupun orang yang melaksanakan sholat tanpa disertai dengan wudu itu hukumnya adalah kafir. Ini menurut siapa? Sebagian ulama. Ini adalah qaul ataupun pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang masalah orang yang sholat tanpa disengaja tanpa dengan adanya berwudu karena orang ini adalah mutala'ib bid-din, karena orang ini adalah main-main dengan agama. Ini adalah qaul ataupun pendapat dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan di poin berikutnya adalah wasahihu annahu la yakfur. Sedangkan yang qaul yang sahih ini adalah qaul dari jumhur ulama bahwa orang tersebut tidak kafir, cuman dia itu telah melaksanakan suatu dosa besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'. Jadi orang ini ya ikhwah sekalian yang dia itu sholat sengaja tidak berwudu sedangkan dia itu batal sebelumnya, punya hadas sebelumnya, maka dia itu telah melaksanakan suatu irtakaba maksiatan azimah. Dia telah melaksanakan suatu perbuatan maksiat yang sangat besar. Kapan dia, kata Imam Nawawi, wala yukfaru indana bidzalika. Dalam mazhab Syafi'i, orang semacam ini tidak kafir, cuman kalau dia sampai menghalalkan sholat tanpa disertai dan wudu, maka nanti kafir. Dalam mazhab apa? Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan di poin berikutnya ya ikhwah sekalian. Jadi sebelum kita bahaskan untuk poin berikutnya, di sini ada suatu hadis, walaupun hadisnya itu adalah diperselisihkan di antara para ulama tentang masalah ancaman bagi orang yang sholat sengaja tidak berwudu sedangkan dia batal. Pembahasannya adalah sengaja tidak wudu sedangkan dia batal. Beda nanti pembahasannya tentang masalah apa? Tentang masalah sengaja nggak wudu lagi dan dia dalam keadaan suci. Misalnya antara maghrib sama isya. Saat isyanya kita nggak wudu lagi misalnya. Nggak wudu lagi kenapa? Karena masih dalam keadaan toharoh. Belum batal wudunya. Sehingga di saat sholat isya dia sengaja tidak berwudu lagi. Sengaja nggak wudu karena faktornya dia nggak batal. Beda pembahasan dengan sengaja nggak wudu dan dia sholat sedangkan dia nggak wudu kenapa? Karena dia itu adalah sebelumnya dalam keadaan batal. Beda pembahasan. Untuk orang-orang yang sengaja nggak wudu sedangkan dia itu batal sebelumnya dan dia langsung sholat dan dia mengetahui bahwa dia batal wudunya, maka bagaimana? Di sini ada suatu hadis ya ikhwah. Ini hadisnya diperselisihkan di antara para ulama. Di antara ulama yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ataupun beliau di sini adalah menhasankannya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Muhammad beliau mengatakan umira bi 'abdin min ibadillah idraba fi qabrihi mi'ata jaldah. Ada seorang hamba yang diperintahkan dalam kuburannya untuk digebukin
sebanyak 100 kali. Kemudian hamba ini nangis-nangis minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperingan. Akhirnya cuma dipukul sebanyak sekali saja. Dipukul sekali langsung bagian dalam kuburannya itu langsung berkobar apinya. Ini hadisnya tadi itu disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian falam martafa min anhu afak, sampai kemudian apinya sampai mana ataupun kobaran apinya sampai ke angkasa. Kemudian orang ini mengatakan, alama jalattumuni, kenapa kalian kok sampai menjilidku ataupun sampai menggebukiku? Kemudian ada yang mengatakan, innaka shalaita salatan wahidah bighairi tuhur, karena engkau itu pernah sekali sholat tanpa bersuci. Ini adalah dikaitkan tentang masalah muta'ammidan tadi itu, yaitu sholat tanpa bersuci secara sengaja. Tahu dia batal, kemudian dia sengaja sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian di poin berikutnya, ikhwah sekalian, ini poin berikutnya ini adalah dan jika dia seorang imam melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, maka harus mengulang sholat itu sendirian. Ini berarti sebagaimana kemarin yang telah kita bahas, bahwa ada orang yang menjadi imam dan dia lupa dalam keadaan batal. Sudah selesai sholat baru teringat bahwa dia batal wudunya sebelumnya. Ya Allah, tadi ana belum berwudu. Ini pernah terjadi di zaman sahabat Umar bin Khattab, termasuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berhadas, bahkan hadas besar. Kemudian ingat-ingat di saat sudah siang hari. Akhirnya bagaimana mereka berdua ini di kesempatan yang berbeda, mereka bersuci terlebih dahulu, kemudian mengulang sholatnya, dan mereka tidak perintahkan kaum muslimin semuanya untuk mengulang sholatnya. Berarti yang wajib diulang hanya imamnya saja. Tentunya ini kemarin sebagaimana suatu hadis, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ini para imam sholat menjadi imam kalian. Saat mereka itu benar, saat mereka itu tepat, maka kalian mendapat pahala, dan imam tersebut juga mendapatkan suatu pahala. Kalau imamnya itu salah karena mungkin faktor sholat nggak berwudu misalnya sebelumnya, maka nanti dosa adalah imam, sedangkan nanti makmumnya tidak berdosa dan juga tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Jelas ya? Ini yang telah kita bahas di pertemuan berikutnya. Berarti di saat misalnya Masjid Istiqlal yang jamaahnya misalkan sampai meluber keluar mengadakan sholat Jumat. Orang berapa Istiqlal muat berapa orang? ratusan ribu atau mungkin Allah alam sampai juta ataukah tidak. Sampai lantai-lantai atas. Habis sholat Jumat, imamnya baru ingat, ya Allah, ini orang sebegini banyaknya, ini apakah perlu untuk mengulang sholatnya lagi ataukah tidak? Sedangkan anak bisa menjadi imam, tadi batal sebelumnya, tidak ingat, maka nggak perlu pusing-pusing. Yang perlu untuk mengulang adalah imamnya. Belum lagi nanti kalau jamaah sudah bubar semuanya. Sudah bubar semua, sudah sampai rumahnya masing-masing. Bagaimana ini ngumuminnya? Alhamdulillah dimudahkan dalam syariat agama Islam. Yang wajib mengulang adalah imamnya saja dengan sholat sendirian. Kemudian di hadis yang ketiga, ya ikhwah sekalian, tadi yang kita bacakan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ini. Ini hadisnya riwayat berbeda-beda tapi intinya sama tentang masalah apa? Tentang masalah sabda Rasulullah SAW, wailun lil aqabi minar. Celakalah dari neraka bagi tumit-tumit yang tidak dibasuh di saat lagi berwudu. Ini ada kata-kata wail. Wail ini oleh para ulama, ya ikhwah sekalian, ini beda pengertiannya ataupun khilaf dari segi artinya. Ada yang mengatakan wailun di sini itu adalah suatu lembah yang berada di neraka jahanam. Lembah yang berada di neraka jahanam. Beda pendapat dari kalangan para ulama, tapi mereka sepakat bahwa kata wail ini dikatakan ataupun diucapkan merupakan suatu bentuk dari ancaman ataupun peringatan adanya kecelakaan yang dimiliki oleh orang
yang meninggalkan sebagian anggota wudu yang seharusnya dibasuh tapi tidak kena basuhan. Sebagian riwayat ya ikhwah sekalian, hadisnya juga hadis yang sahih, ada penambahan kata asbighul wudu. Jadi setelah Nabi Muhammad beliau mengatakan wailul aqab minan nar asbighul wudu. Jadi celakalah dari neraka tumit-tumit orang yang berwudu tapi kemudian tidak dibasuh. Kemudian ada kelanjutan hadisnya asbighul wudu'ah. Kalian sempurnakanlah wudu. Artinya kalau sempurnakanlah wudu, maka semua anggota wudu, anggota tubuh yang perlu untuk dibasuh di saat berwudu, maka semuanya harus dibasuh. Tidak boleh ada yang terlewat. Kalau terlewat tadi ini ancamannya. Yang sekedar cuma bagian mata kaki ataupun bagian tumitnya ada sebagian. Ini kan perhatikan ya ikhwah sekalian. Ini kan kadang-kadang ada bagian yang agak dekok. Dekok itu apa dekok? Agak cekung ke dalam. Ataupun di bagian belakang sini ini. Kadang-kadang kalau kita tergesa-gesa ini tidak terbasuh. Khususnya anak-anak kecil. Ini perlu kita ingatkan anak-anak kita. Di saat mereka itu berwudu perlu untuk kita awasi. Apakah mereka ini wudunya cepatnya Masya Allah, ataukah memang mereka itu wudunya dengan memperhatikan pengajaran yang kita berikan ataupun yang diberikan oleh para guru mereka. Perlu dicek terlebih dahulu, khususnya di saat anak-anak tersebut sudah menjelang aqil baligh. Karena mereka sudah mau ataupun sudah akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu tugas syariah. Yang berupa apa? Yang berupa sholat 5 waktu diantaranya. Termasuk lagi adalah untuk sahnya sholat 5 waktu, maka wudunya harus benar. Maka anak-anak kita ini yang perlu untuk kita awasi dalam wudunya. Sehingga mereka di saat mereka berwudu perlu dicek kadang-kadang. Perlu dicek. Kalau seandainya ada sebagian di antara gerakan mereka ataupun di antara wudu mereka ada bagian-bagian yang tidak tepat, maka perlu untuk kita ingatkan terlebih dahulu. Hadis ini ya ikhwah sekalian, kejadiannya ataupun asbabul wurudnya adalah ada suatu kesempatan yang mana para sahabat mereka habis bermusafir bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Dari Mekah menuju Madinah. Kebetulan saat itu adalah sudah menjelang habis waktu sholat asar. Sehingga bagaimana? Sehingga para sahabat ataupun rata-rata sahabat saat itu mereka tergesa-gesa. Karena ngejar apa? Ngejar waktu sholat yang sudah mau habis. Karena faktor tergesa-gesa, akhirnya di saat mereka mau sholat mendatangi masjid bersama Rasulullah, Nabi Muhammad beliau melihatnya. Melihat bahwa bagian tumit sebagian sahabat saat itu masih dalam keadaan kering kerontang. Kalau zaman kita saat ini yang mungkin di komplek itu orangnya adalah tumitnya itu halus-halus, mungkin masih susah untuk menilainya. Kalau zaman tersebut berdebu enggak? Jarang yang punya alas kaki. Kalau berdebu, debunya sampai tebal, akan kelihatan beda mana yang telah terkena air, mana yang belum terkena air. Sehingga sangat jelas kelihatan bahwa bagian tumitnya masih kering. Sehingga kemudian muncullah hadis ini. Ini yang disebutkan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Kemudian beliau mengatakan di sini ya ikhwah sekalian. Di sini beliau mengatakan wal aqab, tadi itu disebutkan di dalam hadisnya ada istilah al-aqab. Al-aqab itu apa? Al-aqab itu adalah bagian tumit ataupun di sini al-aqab huwal araqib. Araqib itu apa ya? Bagian tumit, bagian belakang itu. Sebagian riwayat hadis ini tidak disebutkan al-aqab, tapi disebutkan wailun lil araqib. Jadi celakalah bagi tumit yang tidak terkena air di saat berwudu. Jadi antara al-aqab sama al-araqib ini itu salah tulis, ini adalah al-araqib. Sebagian tadi ini yang ada di teks Arabnya ini adalah dengan huruf ra. Bukan awaqib tapi araqib. Ini ya ikhwah sekalian, kata beliau di sini, ini adalah tambihun bil adna lil ala li'annahu idza lam yu'fan hadza fa ghairuhu aula. Jadi ini kan urusan kecil.
urusan kecil. Karena kenapa? Cuma bagian tumit saja yang mungkin sebagian kecil yang tidak terkena air. Ini adalah kenapa kok diperhatikan juga oleh Rasulullah SAW. Ini adalah untuk memberikan suatu peringatan. Yang kecil saja efeknya besar, dibilang celaka oleh Nabi Muhammad. Dibilang celaka oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kecil saja efeknya besar, apalagi yang jelas-jelas mungkin bagian-bagian tangan, yang mungkin bagian-bagian muka ada yang tidak dibasuh, ataupun mungkin bahkan tidak sholat, tidak wudhu sama sekali. Tentunya lebih besar lagi. Ini disampaikan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yufhamu min hadza wujubul isbaq wa tatmimil a'dha wa ikhlal bihadza min kaba'iriz dzunub. Ini kata beliau adalah dalam pembahasan hadis ini merupakan suatu penanda tentang masalah apa? Tentang masalah kewajiban menyempurnakan wudhu. Berarti untuk anggota-anggota wudhu, muka, kemudian tangan dari ujung sampai bagian sikunya, kemudian bagian rambut nanti, kemudian juga bagian kaki, kedua kaki, ini adalah hal-hal ataupun anggota tubuh yang wajib hukumnya untuk disempurnakan di saat lagi berwudu. Maksud disempurnakan di sini ini adalah benar-benar dipastikan bahwa anggota-anggota tersebut harus benar-benar dipastikan airnya telah rata ke seluruh bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh. Misalnya bagian muka berarti adalah mimambati syar, dari tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu sini. Dari sini berarti adalah setelah bagian apa ini? Hati-hati. Apa ini namanya nih? Gudeg. Berarti apa? Pokoknya nih ya, antara ini berarti ini termasuk hal yang perlu untuk dibasuh juga. Dipastikan nanti termasuk tangan berarti ada dari sini sampai bagian sini. Kalau rambut nanti minimal adalah dibasuh sebagiannya, ataupun sempurnanya adalah dengan bolak-balik sebagaimana hadis-hadis yang masyhur tentang cara-cara untuk membasuh bagian rambut, termasuk diantaranya adalah bagian kaki. Minimalnya adalah sampai mata kaki. Maka itu nanti perlu untuk disempurnakan, termasuk diantara takhlilul asabi. Di antaranya adalah di antara sela-sela bagian jari jemari. Dipastikan bahwa semua air yang kita basuhkan ke dalam tempat tersebut perlu untuk meresap ke dalam atau merata ke seluruh bagian kulitnya. Berarti nggak cukup sekedar untuk diusap, nggak cukup untuk diusap, tapi perlu dialirkan airnya ke sana ataupun diratakan airnya ke sana. Nggak cukup untuk diusap. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian rahimakumullah, dalam masalah hal ini tentang masalah hadis ini, kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau membuat suatu bab dalam kitabnya, ataupun tentu dalam kitab beliau babu ghusli rijlaini wala yumsahu al-qadamain. Jadi ini bab mencuci kedua kaki dan juga nggak diperbolehkan sekedar untuk mengusap bagian telapak kakinya. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menuliskan mengatakan, kata beliau wa fiqhul hadal hadits annahu la yajuzul mashu ala qadamain idza lam yakun alaihi khuffani aw jawraban. Ini ada yang diperbolehkan juga bahwa sekedar mengusap di bagian kakinya ataupun telapak kaki, termasuk bagian aqab, bagian tumitnya, itu juga nggak diperbolehkan, perlu untuk dibasuh. Termasuk juga adalah Al-Imam An-Nasai rahimahullah, beliau mengatakan babu ijabi ghusli rijlain, bab tentang kewajiban mencuci ataupun membasuh kedua kaki. Berarti nggak cukup sekedar diusap saja, tapi harus dicuci ataupun dibasuh. Kemudian pernah ada suatu kejadian ya ikhwah sekalian. Kejadian masalah apa? Kejadian masalah Muhammad SAW di saat beliau melihat seorang laki-laki melihat di telapak kakinya ini ada bagian yang tidak terkena air. Tapi intinya nanti sama. Dalam hal bagaimana? Dalam hal nanti orang ini perlu untuk mengulang sholatnya. Oleh Nabi Muhammad, orang ini disuruh untuk berwudu lagi. Diingatkan bahwa di situ ada bagian yang nggak kena air. Kemudian diperintahkan juga oleh Muhammad agar orang ini mengulang sholatnya.
Jadi kalau perlu diwajibkan untuk mengulang sholat, maka artinya sholat orang tadi ini yang bagian tumitnya tidak terkena air, ataupun di bagian anggota wudhunya ada yang masih kering, perlu untuk mengulang wudhu lagi kemudian dia sholat. Termasuk perlu untuk berhati-hati dalam masalah apa? Dalam masalah kalau kita ini habis ngecat. Kadang-kadang tanpa sadar kita itu mungkin di bagian siku, bagian mungkin bawah kukunya, ataupun di telapak kaki kita ada cat yang nempel. Cat ini bisa menghalangi meresapnya ataupun masuknya air ke dalam kulit kita atau merata ke kulit. Jelas-jelas ada lapisannya, ada layernya di sana. Maka perlu untuk dihilangkan, baru kemudian kita berwudu secara sempurna. Jadi dipastikan di saat kita itu ngecat ataupun mungkin habis main-main dengan lilin ataupun yang lain sebagainya, maka perlu untuk dicek apakah anggota-anggota wudu yang harus dibasuh nanti apakah telah terbebas dari hal-hal tersebut ataukah tidak. Kalau tidak terbebas, maka perlu untuk berwudu lagi, kemudian mengulang sholatnya. Kemudian di sini beliau mengatakan, apa tadi itu alarm apa? Sudah azan? Nah, sebentar ya. Lihat teksnya, teks Arabnya. Nah, ini kurang dikit lagi ini, satu baris ini. Wa idza kana tafritu madhmuman fakadzalikal ifratu wal waswasu madhmuman. Kalau tafrid itu adalah sembrono, mungkin terlalu meremehkan masalah hal-hal yang di atas, sehingga ada sebagian anggota wudu yang tidak dibasuh, itu adalah madmum tercela. Bahkan perlu untuk mengulang wudu, kemudian mengulang untuk sholatnya lagi. Fakadzalikal ifrat wal waswas madmum. Begitupun yang berlebih-lebihan juga tercela. Contohnya apa? Orang yang waswas di tempat wudu sampai berjam-jam, kadang-kadang sampai habis waktu sholatnya, dia masih gosok begini aja nih. Ada sebagian orang yang was-wasnya ini sudah sampai klimaks, sampai maksimal. Was-was yang sampai maksimal, sudah basah sekujur tubuh, masih belum yakin apakah wudu ana sah ataukah tidak. Sehingga sampai kadang-kadang waktu habis dia belum selesai untuk wudu. Ini orang yang terkena penyakit was-was, perlu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan asal nanti anggota wudu ini telah basah semuanya, udah cuekin saja godaan setan, karena itu adalah semua godaan setan yang membuat umat manusia terganggu mereka. Asalkan telah kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, misalnya maksimal adalah 3 basuhan atau wajibnya ada 1 kali basuhan, sudah rata seluruh bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh, kok masih was-was, cuekin saja setannya, bismillah, insya Allah sah wudunya. Jadi insya Allah ya, ini adalah penyakit. Kalau dulu Kiai Ana, kalau ada orang begitu sampai sejam di kamar mandi ataupun sejam dia berwudu, cemplungin ke kolamnya saja, biar yakin bahwa dia telah rata airnya. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat ya ikhwah. Nanti habis sholat isya insya Allah disambung dengan sesi pertanyaan. Nanti semoga bermanfaat ya ikhwah, insya Allah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.